Ada salah satu pelatih yang mengatakan bahwa ketika di era saya untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu sangat sulit katanya. Tetapi di era sekarang, di era Coach Nova itu benar-benar sangat terbuka lebar karena jatah atau slot dari Asia itu untuk lolos ke Piala Dunia itu ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 sekaligus mewujudkan mimpi timnas Indonesia U17 untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17. Dan di Piala Asia U17 sendiri, timnas U17 itu tergabung di grup B kalau tidak salah bersama Korea Selatan, lalu ada Yaman dan juga Afghanistan. Dan di laga perdana di luar dugaan tadi malam timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan salah satu favorit juara yaitu Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Dan di jalannya pertandingan pasti teman-teman sudah melihat bagaimana jalannya pertandingan bahwa timnas Korea Selatan benar-benar sangat mendominasi dari segi penguasaan bola, shoot on target, dan lain sebagainya. Tentu timnas Korea Selatan benar-benar sangat mendominasi pertandingan ya. Di laga tersebut banyak sekali peluang dari timnas Korea Selatan yang mereka dapatkan, tetapi sayang sekali, dan tentu ini adalah keuntungan juga buat kita. Peluang yang benar-benar sangat banyak didapatkan oleh timnas Korea Selatan itu tidak bisa dikonversi menjadi gol. Dan tentu dibalik kegagalan dari timnas Korea Selatan yang tidak bisa memanfaatkan peluang mereka untuk menjadi gol, di sisi lain timnas Indonesia juga benar-benar tampil sangat disiplin ya, terutama dari sisi pertahanan ya. Memang timnas Indonesia tidak banyak menguasai bola karena secara statistik pun kita sangat kalah jauh dari Korea Selatan. Secara penguasaan bola Korea Selatan itu 68% ya, hampir 70%, sementara timnas Indonesia itu berada di angka 32% gitu. Tetapi Coach Nova di sini benar-benar sangat sangat cerdik menerapkan strategi, karena strategi dari Coach Nova itu berjalan sesuai dengan arahan yang dia sampaikan kepada para pemain, bahwa tentu strategi yang dibawakan oleh Coach Nova menghadapi Korea Selatan yaitu reactive football ya, dengan mengandalkan serangan balik atau counter attack atau compact defense. Nah, tentu itu sangat berhasil untuk bisa meredam kekuatan dari timnas Korea Selatan, karena benar-benar lini pertahanan timnas Indonesia ya, ini benar-benar lini yang sangat penting di laga tersebut, karena para pemain benar-benar sangat disiplin menjaga posisinya masing-masing untuk meminimalisir serangan-serangan dari timnas Korea Selatan. Dan tentu penjaga gawang dari timnas U17 sendiri juga benar-benar tampil sangat tenang sekali, Dava, yang benar-benar sangat luar biasa, kita patut apresiasi. Dan ya, sekali lagi bukan hanya lini pertahanan tetapi seluruh pemain yang berjuang di atas lapangan, baik yang bermain sebagai starting 11 maupun yang dimainkan dari bangku cadangan, itu mereka benar-benar semua kerja keras di atas lapangan ya. Dan ya, kita tahu bahwa asisten pelatih timnas senior yaitu Alex Pastur juga pernah mengatakan bahwa timnas Indonesia itu cocoknya dengan strategi Catenaccio ya, atau dengan strategi reactive football dengan menggunakan counter attack. Dan ya, memang betul terbukti bahwa ya, penguasaan bola itu tidak penting, yang penting itu hasil gitu. Jadi ya, apa gunanya kita bermain
menguasai pertandingan, kita bermain dengan cantik, tetapi pada hasil akhir kita kalah. Ya, itu contohnya ketika timnas senior kita di laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Australia. Ya, secara statistik timnas Indonesia mendominasi secara penguasaan bola, shoot on target dan lain sebagainya, itu benar-benar sangat mendominasi, tetapi ya dari hasil akhir tentu kita dibantai 1-5 oleh tuan rumah Australia. Nah, terbukti di pertandingan timnas U17 ini ya bahwa reaktif football itu juga tidak tidak diharamkan gitu, dengan bermain counter attack, bermain compact defense dengan hasil akhir yang di luar dugaan juga. Ya secara logika juga kita bisa melihat bahwa Korea Selatan berkali-kali melakukan penyerangan dari sisi kiri, kanan maupun tengah. Mereka benar-benar banyak sekali mendapatkan peluang. Dari total 21 shoot yang dilesakan, mereka hanya 3 on target, sementara kita itu ada 5 kali shoot yang dilesakan, ada 2 on target. Tetapi sebetulnya kita punya peluang emas di babak pertama. Mirza yang lepas dari jebakan offset, tetapi sayang sekali sudah 1 lawan 1 bersama penjaga gawang Korea Selatan, tapi tidak bisa dimanfaatkan ya. Tetapi secara keseluruhan para pemain sekali lagi benar-benar kita patut apresiasi ya. Banyak yang bilang bahwa ini adalah keberuntungan, termasuk pelatih dari Korea Selatan pun mengatakan setelah pertandingan bahwa timnas Indonesia itu sedikit lebih beruntung dibandingkan dengan Korea Selatan, karena timnya Korea Selatan itu benar-benar sangat mendominasi, tetapi hasil akhir justru Indonesia yang menang. Ya, walaupun pada akhirnya pelatih dari timnas Korea Selatan juga mengakui bahwa Indonesia layak untuk memenangkan pertandingan. Ya, memang keberuntungan itu selalu ada di dalam sebuah pertandingan, tetapi ya tidak semata-mata atau tidak serta-merta keberuntungan itu langsung datang gitu di setiap laga. Tetapi ya keberuntungan itu datang karena ada kerja keras dari para pemain. Para pemain bermain dengan kompak, bermain dengan disiplin, bermain dengan suatu organisasi dan koordinasi yang baik. Tentu itu yang diterapkan oleh Coach Nova, di mana di game management yang diterapkan oleh Coach Nova benar-benar sangat manjur gitu untuk meredam serangan-serangan dari para pemain Korea Selatan. Terbukti secara fisik memang ya kita kalah gitu dengan para pemain Korea Selatan, tinggi fisiknya, tetapi ya itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Dan akhirnya di menit-menit akhir kita mendapatkan hadiah penalti, dan akhirnya Evandra Polorasa benar-benar bisa menyelesaikan tugasnya sebagai algojo penalti, dan akhirnya timnas U17 berhasil memenangkan pertandingan. Nah, tentu ini timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia itu benar-benar sangat terbuka lebar sekarang ya, karena lawan berikutnya adalah Afghanistan dan juga Yaman. Tentu secara kualitas dua negara ini yaitu di bawah Korea Selatan ya, tetapi kita sekali lagi tidak bermaksud untuk meremehkan kedua calon lawan kita berikutnya, tetapi secara peluang seharusnya kita bisa untuk memaksimalkan poin atau mendapatkan poin penuh di dua laga sisa melawan Yaman dan juga Afghanistan ya, karena memang negara ASEAN ini diwakili oleh 3 negara di Piala Asia, yaitu ada Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, melihat dari grup yang dihuni masing-masing oleh 3 wakil dari ASEAN ini, Indonesia ini yang paling memungkinkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17. Bukan berarti kita meremehkan Thailand dan juga Vietnam ya, tetapi melihat dari persaingan di grupnya masing-masing, tentu Indonesia itu lebih bisa berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi kita support terus, kita dukung, dan kita kawal bagaimana perjuangan timnas Indonesia U17 ini untuk bisa mewujudkan mimpinya lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, yaitu lewat event Piala Asia U17 ini. Ada salah satu pelatih yang mengatakan bahwa
ketika di era saya untuk bisa lolos ke Piala Dunia itu sangat sulit katanya. Tetapi di era sekarang, di era Coach Nova itu benar-benar sangat terbuka lebar karena jatah atau slot dari Asia itu untuk lolos ke Piala Dunia itu ditambah. Ya kalau menurut saya sih tidak harus mengucapkan atau berkomentar seperti itu ya, karena di era beliau pun ketika selama menjabat menjadi pelatih ya kita respect, kita apresiasi apa yang telah dia berikan selama dia menjadi pelatih. Sudah pernah membawa timnas Indonesia U16 juara Piala AFF, begitupun juga membawa timnas Indonesia U16 lolos ke babak 18 besar Piala Asia kala itu, dan itu benar-benar sangat kita hargai. Itu mengharumkan nama Indonesia gitu. Dan sekarang di era kepelatihan yang baru dan tentu peluang yang lebih besar dengan jatahnya yang lebih banyak dan apa yang dia katakan lebih mudah, ya seharusnya kita sama-sama support gitu. Tidak ada lagi dengan kata membandingkan antara pelatih yang lama dengan pelatih yang sekarang gitu. Ya tentu kita sekali lagi sama-sama support, jangan membuat narasi yang tentu akan mengacaukan fokus para pemain timnas Indonesia U17 ini, karena kita tahu bahwa ini adalah usia dini yang tentu secara emosional pun masih masih labil gitu. Tentu perlu pengawasan yang cukup ketat ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.